Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi hukum di Indonesia. Masih dalam cakupan kajian tentang sistem hukum di Indonesia. Jadi, hukum itu memiliki suatu klasifikasi atau pembagian-pembagian. Dapat dilihat berdasarkan bentuknya, dapat dilihat berdasarkan isinya, dan lain sebagainya. Jadi hukum itu memiliki satu pembagian-pembagian sehingga dapat memudahkan bagi kita yang sedang menempuh suatu studi tentang ilmu hukum untuk memahami tentang pembagian hukum yang ada di Indonesia. Secara umum, ada beberapa bentuk-bentuk pembidangan ya menurut hukum ya. Jadi pembidangan menurut hukum ini ada beberapa wujudnya. Pertama adalah kita mulai dari sudut pandang bentuknya atau dari segi bentuknya. Jadi hukum itu dalam segi bentuk ya itu dapat dibagi atas dua, yakni hukum yang bersifat tertulis ya dan hukum yang bersifat tidak tertulis ya. Jadi hukum dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis ya. Dalam pandangan positivisme ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, hukum itu lebih dimaknai sebagai suatu produk hukum yang tertulis. Tidak ada hukum tanpa hukum tertulis. Tidak ada hukum tanpa undang-undang. Dalam pandangan hukum nasional kita, hukum itu dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kapan itu hukum dinyatakan tertulis? Tentu ketika hukum itu termuat pada dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, ya, pada aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis, ya. Hukum yang bersifat tertulis, ya, secara konsep, karena memang kita mengadopsi, ya, banyak sekali secara dominan mengadopsi sistem hukum Eropa kontinental, maka hukum yang bersifat tertulis itu dapat dibagi atas hukum yang telah terkodifikasi atau tidak terkodifikasi. Ya, terkodifikasi diartikan bahwa hukum itu dibuat dalam bentuk suatu kitab undang-undang atau kumpulan hukum ya, kumpulan aturan-aturan hukum yang tersusun secara sistematis ke dalam satu pembukuan hukum tertentu ya. Kodifikasi itu dalam satu bangunan hukum yang sudah ada itu adalah kodifikasi terhadap hukum-hukum yang sudah berjalan sejak zaman Hindia Belanda menjajah Indonesia ya. Sebut saja Bergelik White Book atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, atau White Book van Kopenhandel ya, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya, ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi mereka sudah tersusun secara sistematis tentang aspek-aspek hukum perdata, tentang aspek-aspek hukum dagang, tentang aspek-aspek hukum pidana. Jadi sifatnya sudah tersusun secara sistematis ya. Nah, di zaman ini, di masa kali ini, upaya kodifikasi hukum itu kembali dilakukan ya. Hal yang paling baru ya dalam proses kodifikasi hukum itu adalah mengkodifikasikan beberapa aturan bahkan yang tidak dalam satu karakter ya, satu bentuk aturan hukum ya, rumpun aturan hukum, tapi dalam beberapa aspek tapi menyoal mengenai proses, misal kaitannya dengan ekonomi dan pembangunan. Nah, buku itu disusun dengan istilah yang kita kenal populer hari ini sebagai omnibus law ya. Jadi suatu kumpulan aturan-aturan hukum ya yang disusun secara berkaitan satu dengan yang lainnya dengan asumsi bahwa produk itu memang sudah disusun secara sistematis. Nah, pertanyaan apakah sistematis atau tidak
apakah itu sudah cukup memberikan jawaban atas kebutuhan hukum di Indonesia atau tidak, yaitu nanti akan melalui proses pengujian, baik pengujian dari sifat keberlakuannya dari aspek sosiologis maupun pengujian secara yuridis ketika memang ada upaya-upaya untuk menyelesaikannya pada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu hukum yang terkodifikasi. Sedang yang tidak terkodifikasi adalah aturan-aturan hukum yang memang banyak sekali aspek aturan hukum yang ada gitu ya. Mungkin dari segi ketenagakerjaan, mungkin dari segi lingkungan dan sebagainya, yang sifatnya dia tidak terkodifikasi gitu ya. Nah, lalu kemudian hukum yang bersifat tidak tertulis ya. Nah, hukum yang bersifat tidak tertulis ini umumnya berlaku dalam konteks hukum adat ya. Hukum adat itu sifatnya dia berlaku ya. Dia berlaku di dalam masyarakat adat tersebut, diakui sebagai suatu kebenaran hukum, akan tetapi tidak tertuang pada dokumen-dokumen hukum tertulis ya. Jadi nilai-nilai hukum, kebenaran-kebenaran hukum itu ada pada suatu keyakinan masyarakat yang memang sudah diketahui ya dan diyakini sebagai suatu kebenaran hukum ya. Sebagai contoh misal peraturan waris di Bali atau di Minang gitu ya, atau di Banten itu ada aturan-aturan pewarisan yang secara spesifik gitu ya mengatur di lingkungan masyarakat itu meskipun tidak ada suatu apa namanya suatu formalitas secara tertulis yang dibuat gitu ya. Nah, itu dari segi bentuknya. Kemudian menurut sifatnya, tadi bentuk sekarang menurut sikap sifatnya, hukum itu terbagi atas dua hal, yakni bersifat memaksa dan bersifat pelengkap. Ya. Bersifat memaksa atau Dwingenrecht itu merupakan hukum yang bersifat imperatif ya. Nah, ini berlaku kalau mengenai ya berkaitan dengan suatu ketertiban umum, kesusilaan ya, atau melindungi pihak yang lemah. Jadi, hukum itu bersifat memaksa. Seseorang diwajibkan untuk tunduk dan patuh atau mentaati aturan hukum yang sudah diberlakukan. Nah, sifat memaksa ini membuat seseorang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, wajib menjalankan perintah yang diberikan oleh hukum, gitu ya. Baik memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau melarang seseorang untuk dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi ada bisa jadi perintah, bisa berbentuk suatu larangan, gitu ya. Banyak sekali contoh terkait hukum yang bersifat memaksa ya. Jadi semisal contoh paling gampang adalah seorang diwajibkan untuk membawa kelengkapan berlalu lintas ketika menggunakan kendaraan ya. Jadi wajib menggunakan helm, wajib membawa SIM, STNK. Nah, itu adalah hukum yang bersifat memaksa. Dia sifatnya mau tidak mau atau suka tidak suka wajib untuk mentaati hukum tersebut. Nah, ketika seseorang tidak mentaati maka sanksi akan berbicara secara langsung ya. Itu hukum yang bersifat memaksa ya, yang sering kita pahami menjadi suatu hal yang berisi perintah maupun larangan ya. Yang kedua adalah hukum yang bersifat pelengkap ya, atau merupakan suatu aturan yang menambahkan ya atau melengkapi dari hukum yang bersifat memaksa ya. Nah, hukum yang bersifat pelengkap ini gitu ya, itu disediakan untuk para pihak yang tidak menjanjikannya sendiri ya. Biasanya dalam sifat hukum perjanjian. Jadi, hukum yang bersifat memaksa semisal dalam bergelut atau kitab undang-undang hukum perdata dinyatakan bahwa
Misal pada ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjiannya ya sepanjang tidak bertentangan hukum dan undang-undang. Artinya di situ orang bebas ya membuat perjanjian. Dia sifatnya pelengkap, melengkapi suatu peristiwa-peristiwa di dalam suatu perjanjian, gitu ya. Ada banyak sekali aturannya. Atau hukum ini menjadi suatu pelengkap ketika memang seseorang yang sudah menjalankan suatu komitmen, gitu ya, perjanjian dalam melakukan hukum perdata, kemudian tidak mencantumkan satu klausul di dalam satu perjanjian tersebut, maka kembali kepada ketentuan hukum. Misal, dalam membuat suatu perjanjian, orang itu ternyata tidak mencantumkan aspek force majeure atau overmach, ya. Dia tidak mencantumkan ketentuan mengenai keadaan memaksa. Suatu ketika terjadi peristiwa yang kecelakaan semisal dalam pengiriman barang. Nah, akhirnya kembali kepada ketentuan apa? Kepada ketentuan overmach atau force majeure dalam perjanjian itu. Ini adalah keadaan-keadaan force majeure yang mungkin tidak diantisipasi oleh mereka, maka dikembalikan kepada hukum yang mengaturnya. Itu hukum menurut sifatnya. Jadi bisa memaksa dan bisa menjadi suatu pelengkap ya. Lalu kemudian menurut tempat berlakunya, gitu ya. Menurut tempat berlakunya itu bisa mulai dari hukum yang tempat berlakunya berlaku di wilayah tertentu, misal pada daerah tertentu, misal peraturan daerah Kabupaten Pandeglang, maka itu berlaku hanya khusus pada wilayah atau area di Pandeglang saja. Hukum itu tidak bisa diterapkan di wilayah Serang, misal, atau Tangerang atau Jakarta, barangkali ya. Jadi lingkupnya hanya pada daerah saja. Lalu kemudian hukum di tingkat daerah tapi levelnya adalah peraturan daerah tingkat provinsi, maka hal tersebut dapat diberlakukan untuk seluruh wilayah provinsi saja, gitu ya, yang terdiri dari kabupaten-kabupaten. Seperti itu. Jadi dia sifatnya kedaerahan. Atau yang kedua, hukum yang berlaku di tingkat nasional, gitu ya, seperti undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri, ya, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden. Itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, gitu ya. Jelas mungkin sampai situ. Nah, yang terakhir adalah hukum yang berlaku di tingkat internasional. Nah, ini sudah mencakup antar negara, ya, lebih dari satu negara. Hukum ini bentuknya umumnya adalah hasil-hasil suatu konvensi internasional, ya. Misal di PBB ada suatu konvensi internasional di lingkup PBB, gitu ya. Sehingga setiap negara-negara peserta PBB wajib melakukan ratifikasi atas konvensi tersebut, gitu ya. Itu sebagai sampel ya terhadap hukum yang berlaku menurut tempat berlakunya, gitu ya. Lalu hukum menurut cara mempertahankan ya. Jadi menurut cara mempertahankannya. Pembidangan hukum menurut cara mempertahankannya ini dalam lapangan hukum privat, gitu ya. Itu ada dua cara dalam mempertahankan ya. Jadi hukum itu berlaku tanpa penggugatan di pengadilan, gitu ya, atau batal demi hukum. Misalnya ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, gitu ya. Nah, terhadap syarat objektif suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka secara hukum tanpa putusan pengadilan sekalipun hal tersebut dianggap batal demi hukum, gitu ya. Nah, ada juga hukum dalam lapangan hukum privat itu berlaku kalau terlebih dahulu dilakukan suatu gugatan. Artinya dalam konteks ini dia kalau suatu perjanjian itu tidak memenuhi
ketentuan mengenai syarat subjektif suatu perjanjian, gitu ya. Dalam pasal 1320. Contohnya apa yang eh, eh, tanpa penggugatan atau digugat terlebih dahulu ya. Sebagai contoh, semisal kalau dalam perjanjian ternyata yang membuat perjanjian ini orangnya tidak cakap ya, masih di bawah umur gitu ya. Maka perjanjian tersebut itu harus dimohonkan suatu pembatalan ya, dimohonkan suatu pembatalan. Jadi dapat dilakukan pembatalan di pengadilan karena apa? Yang membuat perjanjian orangnya masih di bawah umur, gitu ya. Tapi kalau ternyata perjanjian itu berisikan mengenai suatu kejadian nyata, di mana sebagai contoh ternyata perjanjian itu dibuat dengan melanggar undang-undang. Kalau perjanjian itu dibuat melanggar undang, maka melanggar ketentuan keempat dalam pasal 1320 kausa yang halal ya. Perjanjian itu harus dibuat tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Kalau dia bertentangan dengan undang-undang otomatis batal demi hukum gitu ya. Itu dalam lapangan hukum privat. Nah, sekarang dalam lapangan hukum publik atau hukum pidana juga sama, dia bisa berlaku dengan adanya tuntutan oleh korban atau orang yang berwenang gitu ya. Itu yang dimaknai dalam lapangan hukum pidana sebagai delik aduan. Jadi untuk suatu eh, tindakan pelanggaran hukum itu dapat dilakukan proses hukum ya terhadapnya, harus terlebih dahulu dilakukan suatu aduan ya atau laporan. Sedangkan ada yang berlaku tanpa adanya penuntutan dari korban, yaitu delik biasa ya atau pidana umum gitu ya. Nah, dalam konteks pidana umum atau delik biasa ini itu tidak perlu adanya suatu aduan dari si korban ya. Cukup siapapun, dan itu melekat kepada setiap orang. Setiap orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, itu terhadap delik biasa. Delik biasa itu tidak menentukan harus korban yang dirugikan. Misal pemerkosaan ya atau penganiayaan gitu ya, pembunuhan, barangkali pencurian, itu adalah delik-delik biasa yang tanpa adanya aduan si korban pun bisa dilakukan tindak lanjut. Tapi kalau delik aduan dia tidak bisa, ya. Contohnya itu kan adalah kasus KDRT ya di dalam masyarakat. Nah, sekarang pembidangan hukum menurut cara pembentukannya, ya. Yang pertama bisa dibentuk oleh lembaga negara berdasarkan kewenangannya, mulai dari legislatif di tingkat pusat sampai daerah, eksekutif di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, DPR, presiden, ya, menteri-menteri, bupati, DPRD, gitu ya, wali kota, gubernur, itu semua adalah lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan untuk membentuk suatu hukum ya. Lalu kemudian yang kedua dibentuk oleh masyarakat karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Jadi dibentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat. Masyarakat berinteraksi, berdinamika, akhirnya menimbulkan suatu eh, anggapan kebenaran, ya, keyakinan akan kebenaran terhadap suatu peristiwa yang diyakini itu dapat diberlaku sebagai hukum di dalam masyarakat itu, gitu ya. Dan kemudian dibentuk oleh lembaga-lembaga adat. Nah, ini dalam konteksnya adalah hukum adat, ya. Nah, selanjutnya pembidakan hukum menurut isi, ya. Jadi hukum itu menurut isinya dapat dibagi ke dalam dua, yakni hukum pada lapangan hukum publik dan pada lapangan hukum privat ya. Nah, pada lapangan hukum publik kita masuk ke sini ya, dan pada lapangan hukum privat.
Pada lapangan hukum publik itu berisi hukum perdata dan hukum dagang, ya. Maaf, maaf. Pada lapangan hukum privat itu berisi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan pada lapangan hukum publik itu adalah hukum tata negara, ya, hukum administrasi negara. Ini yang saudara geluti adalah di bidang administrasi negara dan tata negara, ya. Lalu kemudian hukum pidana dan hukum internasional, gitu ya. Jadi berdasarkan isinya tadi terdapat suatu pembagian. Pembagian secara garis besar itu ada dua, yakni pada lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik, ya. Pada lapangan hukum privat itu berisi hukum perdata dan hukum dagang. Dan pada lapangan hukum publik itu berisi tentang hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional, gitu ya. Nah, bisa kita atau saudara lihat tentang apa itu hukum perdata, ya. Hukum perdata itu pada prinsipnya adalah hukum perorangan, di mana hukum ini adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap perseorangan yang lainnya, ya, di dalam pergaulan masyarakat dan dalam hubungan keluarga. Jadi konteks paling sederhana untuk mendefinisikan hukum perdata adalah hukum yang mengatur, ya, hak dan kewajiban orang perseorangan, gitu ya, yang satu dengan orang perseorangan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat maupun dalam lapangan hukum keluarga. Itu hukum perdata secara definisi, gitu ya. Hukum perdata itu berisikan hukum perdata material dan hukum perdata formil, gitu ya. Jadi hukum perdata material itu berfungsi mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formil adalah berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Nah, kalau saya akan membahas sesuatu yang sederhana, ya. Dalam sistematika lapangan hukum perdata, gitu ya, maka hukum perdata itu berisi 4 bab. Ada 4 bab dalam kitab undang-undang hukum perdata, gitu ya. Yang pertama memuat atau mengatur tentang orang, ya, one person. Yang kedua mengatur tentang kebendaan, ya, segala macam pengaturan tentang benda. Lalu kemudian yang ketiga mengatur tentang hukum perikatan, ya, lahirnya suatu hubungan hukum antara satu subjek dengan subjek yang lainnya dalam konteks hukum perjanjian, lapangan hukum perjanjian. Lalu kemudian hukum pembuktian dan daluarsa, ya, itu 4 buku dalam kitab 4 bab, ya, dalam kitab undang-undang hukum perdata, ya. Jadi hukum perdata itu terbagi atas itu, ya. Saya akan secara umum akan memberikan suatu pembagian tentang hukum privat dan hukum publik, ya. Jadi kalau hukum privat tadi adalah hukum yang lebih menitik beratkan hubungan, ya, antara orang perseorangannya satu dengan yang lain, gitu ya. Bisa jadi orang itu adalah orang manusia atau orang itu dimaknai sebagai badan hukum. Ada reh person, ada reh person itu adalah ada person dan ada reh person, ya. Person itu adalah orang, reh person itu adalah badan hukum. Badan hukum itu apa sih? Badan hukum itu bisa, ya, di dalam hukum Indonesia bisa dikenal ada PT, ya, CV, ya, firma, mungkin perkumpulan, sekarang ada juga koperasi, gitu, yayasan. Itu adalah bentuk-bentuk badan hukum. Jadi hubungan-hubungan yang terjalin antara orang perorangan atau badan hukum itu dengan pihak yang lain berdasarkan pada hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, ya, dalam lapangan pergaulan hukum di masyarakat maupun dalam lapangan hukum keluarga. Itu hukum perdata. Jadi lebih kepada interaksi kepada orang, kita jual beli, kita perjanjian, kita melakukan suatu komitmen tertentu dan sebagainya.
itu adalah lapangan hukum perdata. Lalu selanjutnya perbandingan terbalik dari lapangan hukum perdata adalah lapangan hukum privat adalah lapangan hukum publik ya. Hukum publik itu sebaliknya karena mereka akan berbicara tentang hukum yang mengatur ya kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai warga negara terhadap dalam hubungannya dengan negara ya, dalam hubungannya negara sebagai pemerintah atau negara sebagai penyelenggara negara ya. Jadi lebih menitik beratkan pada suatu hal yang mengatur ya, segala aspek yang mengatur mengenai manusia ya atau individu-individu tadi dalam kaitannya dengan atau dalam hubungannya dengan negara sebagai suatu penyelenggara negara. Jadi interaksinya sudah beda. Jadi mengatur segala perilaku manusia ini ya dalam kaitannya dengan kewajiban negara. Sedangkan hukum privat itu lebih mengatur hubungan orang dengan orang dalam lapangan pergaulan masyarakat maupun dalam aspek hukum keluarga ya. Jadi secara tegas bisa dibedakan gitu ya. Nah, dalam dua konteks itu pemberlakuannya juga akan berbeda ya. Pada konteks hukum perdata, maka negara dituntut untuk secara pasif. Nah, jadi segala hal interaksi hubungan keperdataan itu negara dituntut untuk tidak secara aktif ya terlibat atau mengintervensi terhadap hubungan-hubungan keperdataan. Sebaliknya, dalam lapangan hukum publik maka negara dituntut untuk aktif ya dalam pelaksanaan atau penegakan hukum publik yang ada gitu ya. Jadi itu adalah suatu pembedaan yang mendasar gitu. Maka kemudian pada ruang-ruang pengadilan proses hukum terhadap hukum perdata itu hakim akan bersifat pasif ya, menunggu para pihak. Beban pembuktian ada pada para pihak gitu ya. Lalu kemudian hakim tidak boleh memutus lebih dari yang ditentukan menurut gugatan atau apa yang menjadi kepentingan hukum para pihak ya. Itu dalam lapangan hukum perdata. Kalau dalam lapangan hukum privat, maaf. Kalau dalam lapangan hukum publik, hal itu wajib untuk ditempuh secara aktif ya. Ketika ada suatu pelanggaran pidana, misal salah satu hukum publik ya, maka instrumen penegak hukum wajib secara aktif untuk menuntaskan hal itu karena itu menjadi bagian dari kewajiban negara untuk secara aktif menjaga dan memberi suatu kepastian hukum dalam penegakan hukum publik gitu ya. Jadi kalau ada pembunuhan, polisi nggak nunggu ada laporan dulu atau apa, langsung sigap datang ke TKP, melakukan olah TKP, lalu kemudian melakukan penyidikan dan seterusnya ya sampai di proses persidangan. Jadi negara itu wajib aktif dalam konteks pelaksanaan hukum publik. Tapi dalam lapangan hukum perdata negara tidak boleh ikut campur. Ada orang jual beli, negara nggak boleh ikut-ikutan. Ya jual beli, biarkan mereka jual beli sepanjang dia tidak melanggar hukum dan undang-undang tadi, gitu ya. Jadi itu barangkali ya penjelasan tentang pembagian ya atau kualifikasi hukum ya. Tadi bisa dari wujudnya, dari bentuknya, dari sifatnya ya, dari cara berlakunya gitu ya. Termasuk juga dari segi isinya ya. Sebetulnya bisa lebih dirinci lagi masing-masing dari aspek hukum yang ada ini gitu ya. Misal hukum tata negara itu membahas soal apa ya? Hukum administrasi negara itu membahas soal apa ya? Dalam studi di bidang hukum ini menjadi satu mata kuliah tertentu, mata kuliah masing-masing ya. Jadi hukum perdata tersendiri, hukum dagang tersendiri, hukum tata negara tersendiri dan seterusnya ya. Masing-masing merupakan hukum dan ada cabang-cabang ya, ada lanjutannya gitu dari setiap hukum yang ada ini. Kajian hukum materialnya sendiri, kajian hukum formilnya sendiri gitu ya. Jadi macam itu. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, menjadi manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.